Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Tentunya Miss harap kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat belajar ya. Kali ini di semester 2 kita akan mulai belajar tentang tematik tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Pada subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama supaya siswa dapat mengenal cara-cara memahami teks eksplanasi. Yang kedua, supaya siswa dapat mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Yang ketiga, supaya siswa dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, supaya siswa dapat mengetahui sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Dan yang kelima, yaitu supaya siswa dapat mengingat kembali tangga nada pentatonis. Ya, kita ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran pertama, itu tentang muatan bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan disajikan harus sesuai fakta yang sebenarnya. Pada teks eksplanasi ada beberapa struktur yang harus anak-anak semua ketahui. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada paragraf yang merupakan deretan penjelas. Yang ketiga, ada kesimpulan atau interpretasi. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi? Untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Yang kedua, menentukan kata-kata kunci. Itulah cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang kita baca. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi, yaitu berjudul bencana tanah longsor. Anak-anak perhatikan ya. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Di Indonesia sendiri, peristiwa ini hampir sering terjadi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi tergeser sehingga menimbulkan perpecahan dan terjadinya longsor. Ada banyak hal lagi yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya kelongsoran, baik itu diakibatkan oleh alam atau karena ulah manusia itu sendiri. Di antaranya, tingginya curah hujan. Jika musim penghujan dengan durasi lama, maka akan terjadi penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Untuk pencegahan terjadinya longsor bisa juga dengan menggunakan pohon, karena akar pohon akan banyak membantu dengan cara menyerap air hujan sehingga bisa meminimalisir. Poin di atas merupakan beberapa penyebab terjadinya kelongsoran. Akibat dari bencana ini tentu tidak sedikit kerugian. Paling parah adalah korban jiwa. Selain itu, kerugian materi seperti kehilangan rumah, tanah, harta benda yang harus direlakan karena tertimbun oleh longsoran. Jika kalian perhatikan contoh teks eksplanasi berikut, ada terdapat 3 paragraf. Berdasarkan isinya, kita akan kelompokkan seperti contoh seperti penjelasan struktur teks eksplanasi yang sudah dijelaskan di slide yang pertama. Jadi, untuk teks eksplanasi pada contoh memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum, yang merupakan paragraf pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Kemudian deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua. Interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf ketiga.
Jadi anak-anak bisa memperhatikan setiap paragraf yang ada dan kalian bisa mengelompokkan sesuai struktur pada teks eksplanasi. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan pada teks eksplanasi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasa sendiri. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang kelima, gunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi itulah 5 poin cara membuat ringkasan dari kesimpulan pada teks eksplanasi. Kita kembali ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang muatan IPA. Pada muatan IPA kali ini kita akan belajar tentang kalor dan suhu. Yang dimaksud dengan kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Satuan ukuran untuk suhu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Setelah kita mengetahui pengertian dari kalor dan suhu, ada beberapa sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Sumber energi panas adalah segala benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi tersebut ada yang berasal dari alam dan ada yang buatan manusia. Berikut contoh-contohnya sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari, api unggun, listrik, dan gas LPG. Jadi itulah contoh-contoh sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di bawah ini adalah suatu percobaan sederhana, di mana gambar pertama menunjukkan gelas diisi air panas dari termos. Kemudian gelas tersebut kita masukkan sendok. Lalu setelah sendok itu beberapa lama, ujung sendok saat dipegang akan terasa panas. Jadi proses yang terjadi inilah yang disebut dengan perpindahan panas. Dari air yang panas akan merambat ke bagian ujung sendok walaupun dia tidak terendam air. Kemudian contoh yang selanjutnya, anak-anak bisa perhatikan gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama itu adalah alat yang digunakan, pasti kalian semua tahu, yaitu panci. Sumber energi panas yang digunakan itu adalah api atau kompor gas. Kemudian manfaat sumber energi panas, berdasarkan gambar yang kita lihat, manfaatnya adalah untuk merebus air atau memasak. Kemudian gambar yang kedua, alat yang digunakan adalah kayu bakar. Sumber energi panas yang digunakan adalah api. Manfaat sumber energi panasnya yaitu menghangatkan badan. Bagaimana pengaruh kalor terhadap benda? Skema perubahan wujud benda akibat pengaruh kalor. Kalau kalian belajar tentang wujud benda itu ada 3. Ada gas, ada padat, dan ada cair. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Kemudian perubahan padat menjadi cair itu adalah melebur atau mencair. Perubahan wujud benda dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Wujud benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim.
Perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal. Jadi itulah skema perubahan wujud benda akibat pengaruh kalor atau panas. Kita lanjutkan ke materi kita yang terakhir, yaitu pada pembelajaran 2 tentang tangga nada pentatonis. Yang dimaksud dengan tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Itu yang dimaksud dengan tangga nada. Nah, kali ini kita pelajari tangga nada pentatonis. Dari tangga nada tersebut dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok dan biasanya digunakan oleh alat musik tradisional. Tangga nada pentatonis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pelok, yang artinya urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada. Karakter lagu ini adalah syahdu, jadi lebih ke lembut, sedih, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah slendro. Tangga nada pentatonis slendro, artinya tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Contoh lagu daerah Jawa ada 2 macam tangga nada pentatonis. Yang pertama pelok dan slendro. Pelok susunan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Contoh lagunya adalah gundul-gundul pacul. Untuk slendro susunan nadanya adalah do, re, mi, sol, la. Contoh lagunya jublak-jublak suwang. Jadi itulah anak-anak perbedaan dari tangga nada pentatonis pelok dan slendro. Tugasnya kali ini kalian buka buku modul halaman 3 dan 4 nomor 1 sampai 3. Kerjakan langsung di buku modul atau boleh juga di kertas lembaran. Jangan lupa kumpulkan tugas tersebut saat mengambil materi pelajaran. Baiklah anak-anak, selamat belajar ya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Miss melalui video ini. Jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.